Oke, kita lanjut ke materi pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang formulasi model pemrograman linear. Kita udah masuk ke pemrograman linear, kemarin baru pengantar. Oke, saya mulai dengan pendahuluan dan sejarah pemrograman linear. Pemrograman linear itu tentu saja berasal dari dua suku kata ya, pemrograman dan linear. Nah, maknanya apa sih? Pemrograman adalah satu model perencanaan dalam mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu. Itu makna dari pemrograman. Sedangkan linear sendiri adalah menunjukkan bahwa variabel-variabel yang kita gunakan nanti di dalam permasalahan itu adalah berpangkat satu atau berderajat satu. Ya, namanya linear yang kemarin udah kita bahas, linear itu pasti variabelnya pangkatnya satu. Nah, dengan kata lain, pemrograman linear adalah suatu cara atau teknik di dalam aplikasi matematika. Kegunaannya yaitu untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber terbatas di antara beberapa aktivitas. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk ya biasanya untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Yang tentu saja dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dengan model matematika yang terdiri atas baik itu pertidaksamaan maupun pertidaksamaan yang linear atau berpangkat satu atau yang dikenal juga dengan teknik optimasi, gitu ya. Nah, sejarah singkat program linear itu sudah ditemukan dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan bahkan di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Penemuan pemrograman linear ini tentu saja didasarkan pada persoalan atau permasalahan pada saat itu, yaitu dalam hal industri dan peperangan. Nah, beberapa matematikawan yang tercatat sebagai penemu pemrograman linear, di antaranya itu ada Leonid Vitalevich Karpovich dan George B. Dantich, John von Neumann, Leonid Kasian, dan Narendra Karmaka. Tapi yang paling banyak di buku-buku saya baca itu yang biasa sering disebut yaitu yang ini, yang apa namanya George B. Danzig gitu yang biasa disebut sebagai ilmuwan yang uh, penemu pemrograman linear gitu ya. Oke, persoalan pemrograman linear. Apa sih yang dimaksud dengan persoalan pemrograman linear itu? Nah, persoalan pemrograman linear itu adalah persoalan yang digunakan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimasi. Nah, mengoptimumkan atau mengoptimasi itu kan tadi artinya bisa memaksimumkan ataupun meminimumkan nilai fungsi objektif, gitu ya. Tentu saja harus titik tuh, dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Jadi kita pengen mengoptimumkan, tapi kita punya keterbatasan gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan batasan-batasan yang ada, yang dinyatakan. Nah, batasan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan linear. Nah, suatu persoalan dikatakan sebagai persoalan pemrograman linear jika memenuhi ketentuan-ketentuan seperti berikut. Jadi persoalan tersebut bisa kita pecahkan dengan pemrograman linear, harus ada syarat-syaratnya dulu gitu ya. Yang pertama, harus ada tujuan atau objektif dari persoalan yang ingin dicapai. Nah, ini biasanya dinyatakan juga dalam fungsi linear atau yang disebut dengan fungsi tujuan. Jadi tujuan kita tuh mau apa? Nanti pasti tujuannya itu ya ada dua, mau memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, tujuannya itu nanti kita ubah ke dalam suatu fungsi linear yang disebut sebagai fungsi tujuan. Nah, yang kedua harus ada alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan optimum gitu ya. Jadi harus ada alternatif pemecahannya gitu. Kita mau pakai metode apa gitu untuk memecahkan permasalahan tersebut yang membuat nilai fungsinya itu menjadi optimum, baik itu nanti maksimum ataupun minimum. Nah, maksimum itu tentu saja nanti kaitannya dengan keuntungan dan minimum itu kaitannya dengan biaya biasanya atau misalkan yang lainnya yang uh, putar itu. Nah, yang ketiga, sumber-sumber yang tersedia di dalam jumlah terbatas. Nah, ini yang disebut sebagai kendala atau batasan-batasannya itu. Nah, biasanya kendala-kendala atau batasannya itu berupa apa sih? Bisa berupa waktu, tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain-lain gitu ya. Nah, batasan-batasan dari sumber yang tersedia ini juga harus dinyatakan dalam bentuk linear. Nah, biasanya berupa pertidaksamaan linear.
Nah, ada 3 tahapan di dalam, menyelesaikan pemrograman linear. Yang pertama kita harus identifikasi masalah dulu. Kita harus pahami masalahnya dulu, biasanya nanti masalahnya, dalam bentuk soal cerita gitu ya. Nah yang kedua, kita harus memformulasikan model matematika. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana memformulasikan suatu masalah, masalah yang dalam dunia nyata ke dalam model matematika, ya. Jadi nanti kita punya soal cerita. Soal ceritanya itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, dalam cerita nyata. Nanti kita rubah, kita formulasikan ke dalam model matematika. Oke, nah yang ketiga nanti ya teknik matematikanya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, solusinya seperti apa, dengan menggunakan metode apa. Nah, formulasi model, kita masuk ke formulasi model matematika. Formulasi. Langkah yang paling menentukan dalam pemrograman linear ya ini, memformulasikan model matematika. Kalau kita bikin model matematikanya salah atau tidak sesuai dengan masalah yang terjadi gitu ya, masalah nyata yang terjadi, ya berarti nanti solusinya juga tidak akan tepat. Di dalam menyusun formulasi model matematika dari permasalahan yang ada, eh, digunakan beberapa unsur yang biasa digunakan dalam pemrograman linear. Jadi dalam menyusun formulasi model matematikanya kita harus punya dulu yang namanya variabel keputusan. Terus ada yang namanya tadi fungsi tujuan dan fungsi kendala atau pembatas serta batasan variabelnya. Ya. Nah, kita pahami dulu makna dari masing-masing unsur tersebut. Jadi ada variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang dapat menentukan keputusan-keputusan yang akan kita buat dalam pencapaian solusi optimal. Ya, jadi kita harus punya variabel keputusannya dulu. Nah, misalkan soalnya tentang apa gitu, variabelnya tentang apa. Nah, kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan fungsi yang kita buat untuk menggambarkan tujuan dari permasalahan dalam pemrograman linear tersebut. Biasanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memperoleh, nah, misalnya untuk memperoleh keuntungan maksimum, berarti tujuannya memaksimumkan, atau penggunaan biaya minimum, berarti tujuannya adalah meminimumkan. Nah, terus ada fungsi kendala atau pembatas. Nah, ini karena adanya kita ingin mencapai tujuan kita ingin optimal, tapi kita punya kendala atau batasan-batasan. Nah, kita rumuskan juga kendala atau batasan tersebut ke dalam fungsi kendala atau fungsi pembatas. Nah, fungsi kendala atau pembatas ini merupakan bentuk rumusan terhadap kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Kendala ini biasanya keterkaitannya dengan terbatasnya sumber daya yang kita miliki, namun kita ingin tetap mencapai tujuan optimum yang kita rumuskan. Ya. Nah, yang terakhir ada batasan variabel. Batasan variabel ini menggambarkan tentang wilayah variabel. Misalnya kita pengen memproduksi benda apa nih, gitu kan, barang apa nih. Nah, jadi kita nggak mungkin kan memproduksinya itu negatif gitu ya. Nggak ada kan produksi yang negatif. Jadi, sumber dayanya itu harus tidak boleh negatif. Kalau misalkan di soal disebutkan nanti harus minimal berapa gitu kan, ya berarti uh, yang pasti dia tidak boleh negatif gitu. Lebih besar dari sama dengan nol, minimal dia lebih besar sama dengan nol. Atau misalkan di soal dia sebutkan variabelnya itu uh, barang, misalkan variabelnya itu barang-barang apa gitu ya, yang akan kita produksi dan dia jumlahnya minimal 3 misalkan gitu ya, berarti dia lebih besar dari 3 gitu. Oke. Nah, eh, tadi kan tujuan optimasi itu kan ada dua, maksimasi dan minimasi atau optimum itu kan ada, optimum itu kan nggak melulu tentang maksimum gitu ya, tapi bisa juga tentang meminimumkan. Jadi di dalam model pemrograman linear ada dua, ada model maksimasi, ada model minimasi gitu ya. Nah, model maksimasi itu apa? Model maksimasi itu adalah proses memaksimumkan uh, fungsi objektif. Jadi fungsi objektifnya itu fungsi tujuan ya, fungsi objektif itu fungsi tujuan akan kita maksimumkan kalau modelnya maksimasi. Atau kalau minimasi berarti fungsi objektifnya itu akan kita minimumkan. Nah,
Di dalam bentuk umum pemrograman linear tadi kan harus ada apa aja, harus ada fungsi tujuan. Nah, bentuk umumnya untuk fungsi tujuan itu biasanya dinyatakan dengan bebas ya mau pakai simbol apa, tapi biasanya pakainya simbol Z. Ada di beberapa buku dia pakainya simbolnya F fungsi dari kata fungsi. Nah, fungsi tujuan itu biasanya disimbolkan dengan Z sama dengan, nah ini bentuknya seperti ini fungsi tujuan. Nanti C itu apa, X itu apa gitu kan. C1, X1. Jadi dia bentuknya persamaan linear gitu ya. Ya benar persamaan linear. Bentuknya masih persamaan linear. Nah, kalau untuk fungsi kendala atau batasan, nah itu nanti bentuknya dia berupa sistem pertidaksamaan linear gitu ya. Jadi bisa nanti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu. Nah, A11, A12 dan B1 ini apa? B1, B2 sampai Bm itu apa? Nanti ada penjelasannya. Kemudian ada batasan variabel yang tadi dijelaskan sebelumnya. Batasan variabel itu biasanya dia tidak boleh non negatif gitu ya, atau harus positif. Jadi lebih besar sama dengan nol, atau tergantung nanti di soal batasannya seperti apa. Yang pasti dia tidak boleh negatif ya. Nah, kita masuk keterangan dari simbol yang digunakan tadi itu apa. Jadi ada di sini ada misalnya sampai N sampai M gitu kan ya. MN itu apa? Nah, kalau sorry, M itu adalah banyaknya sumber yang terbatas. Jadi kendala kita itu, batasan kita itu sampai mana. Kalau dia batasannya sampai sebanyak M ya berarti nanti persamaannya sebanyak M gitu ya. Terus apalagi N itu banyaknya kegiatan yang menggunakan sumber. N itu adalah banyaknya kegiatan. Jadi kita misalkan mau memproduksi eh, N buah barang, berarti variabelnya nanti ada X sebanyak N gitu ya. Jadi banyaknya kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas. Nah, terus ada variabel keputusannya tadi X1, X2 sampai Xn. Variabel keputusan untuk kegiatan. Jadi misalkan kita mau memproduksi barang, banyaknya barang X1 itu misalkan untuk barang A, X2 barang B, Xn dan seterusnya gitu ya. Nah, terus sorry. Eh yang tadi AIJ di sini kan di fungsi kendala ini ada A11, A12 dan seterusnya, atau koefisien dari apa namanya variabel keputusan itu maknanya apa sih? Nah, dia itu maknanya itu adalah sebagai banyaknya sumber atau input yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit output atau kegiatan gitu ya. Jadi banyaknya sumbernya itu berapa gitu yang dibutuhkan. Nah, terus ada di sini ada lebih kecil, nanti boleh pakainya fungsi kendala boleh pakai lebih kecil atau lebih besar tergantung soalnya dia seperti apa. Nah, B1-nya itu B1, B2 dan seterusnya itu apa? Nah, B1, B2 dan seterusnya itu adalah banyaknya sumber atau fasilitas yang tersedia gitu ya. Yang biasanya dimiliki oleh perusahaan itu berapa gitu, atau yang dialokasikan untuk setiap memproduksi satu jenis barang misalkan, atau untuk satu unit kegiatan. Nah, terus ada Z tadi, Z itu tadi udah dibahas. Z itu nilai yang mau kita optimumkan, bisa maksimumkan atau meminimumkan. Dan yang C ini apa? Yang C ini adalah koefisiensi di fungsi tujuan ini. C ini nanti bentuknya tergantung di soalnya ya. Kalau soalnya nanti modelnya maksimasi, C-nya itu nanti biasanya berupa apa? Keuntungan gitu ya. Karena kalau maksimasi di model maksimasi kan yang apa yang kita inginkan adalah keuntungannya maksimum gitu ya. Nah, kalau di model minimasi si C-nya itu nanti berupa apa? Si C-nya itu nanti akan berupa biaya gitu, apa atau modal atau biaya gitu ya. Jadi tergantung soalnya juga. Oke, ini ada beberapa contoh, kita bahas contohnya. Untuk contoh satu, formulasi model maksimasi. Nah, contoh satu ini kita mau memformulasikan untuk model maksimasi. Soalnya bisa dibaca, seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan ini. Setelan, jas, dan rok untuk pelanggannya. Satu setel jas memerlukan, nah ini kan apa namanya, sumber yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu setel tadi kan, 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra.
sedangkan satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Nah, keuntungan dari setiap setel jas dan rok itu masing-masing 120.000 untuk yang jas tentunya, 75.000 untuk yang rok. Jadi kalau disebutkan masing-masing seperti ini masih berurutan gitu ya. Nah, buatlah formulasi model untuk memasingkan keuntungan si penjahit. Nah, bagaimana cara untuk memformulasikan model maksimasi pada soal tersebut gitu. Nah, yang paling gampang itu kalian bikin tabelnya dulu seperti ini gitu ya. Jadi dia memproduksi apa sih? Memproduksi jas dan rok gitu ya. Nah, nanti kita buat variabel keputusannya berarti apa? Variabel keputusannya itu banyaknya setelan. X1 itu banyaknya setelan jas misalnya dan X2 itu banyaknya setelan rok gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyaknya setelan jas dan rok gitu. Tapi kita persingkat aja jas dan rok. Gitu. Nah, untuk memproduksi jas dibutuhkan berapa tadi kain woolnya? 3. Jadi ini kita tulis saja 3. Dan kain sutranya 1. Kemudian untuk rok itu 2 ya. Kain woolnya 2 dan kain sutranya juga 2. Nah, ketersediaan bahan. Nah, jangan lupa ini ketersediaan bahan itu ada berapa? Si penjahit itu punyanya 60 meter untuk kain wol. Berarti kain wol itu cuma ada 60 dan kain sutranya hanya ada 40. Kemudian keuntungannya kita tuliskan 120.000 sama 75.000 ya untuk yang rok. Oke. Nah, variabel keputusannya udah. Sekarang harus ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita itu apa? Pasti di sini kan mau memaksimumkan berarti Z sama dengan, nah C-nya itu kan tadi bentuknya C1 X1 gitu ya. Berarti C-nya itu kalau memaksimumkan itu adalah keuntungan gitu ya. Berarti 120.000 untuk X1 kali X1 tambah 75.000 untuk X fungsi tujuan. Jadi udah ada variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala atau batasan. Oke. Nah, fungsi kendalanya. Nah, untuk memproduksi apa namanya? Jas itu dia butuh kain wool-nya berapa? 3. Berarti 3 kali X1. Dan untuk rok berapa? 2. Berarti 2 kali X. Nah, ketersediaan bahan untuk kain wool itu 60. Jadi dia produksinya boleh nggak sampai habis 60 gitu ya. Kalau bisa sih pas banget gitu ya, pas 60 berarti harus kurang dari sampai 60. Boleh lebih dari 60 karena bahannya cuma tersedia segitu. Kemudian untuk yang sutra berarti 1 kali X1 tambah 2 kali 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, terus jangan lupa apa tadi namanya? Batasan variabel ya? Apa namanya? Batasan variabelnya. Batasan variabelnya. Oh, ini fungsi kendala atau fungsi apa tadi namanya? Pembatas gitu ya, bukan batasan. Pembatas. Ya, namanya pembatas. Kalau ini udah kalau yang terakhir baru batasan variabelnya. Nah, batasan variabelnya karena di sini nggak disebutkan berapa dia produksinya ya berarti X1, X2 pasti harus lebih besar dari 0 gitu ya. Ini batasan variabel. Oke, berarti harus ada 4 poin ini. Nah, ini adalah apa namanya formulasi model maksimasi untuk yang soal pertama tadi. Oke, nah untuk soal kedua kita coba untuk formulasi model yang minimasi. Soalnya bisa dibaca, perusahaan makanan ternak merancang untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu makanan jenis A dan B. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan mineral. Makanan A mengandung 2 unit vitamin dan 2 unit protein, sedangkan makanan B mengandung 2 unit vitamin dan 3 unit protein. Jumlah minimum kebutuhan vitamin sebanyak 8 unit dan jumlah, nah di sini ada kata minimum nih hati-hati ya,
dan jumlah minimum kebutuhan protein sebanyak 12 unit. Biaya, nah biasanya kalau minimasi kita bicara tentang biaya. Biaya untuk memproduksi makanan A adalah 100 dalam ribu rupiah, berarti 100.000, dan makanan B adalah 80 dalam ribu rupiah per unitnya. Nah, di sini dijelaskan makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit dan makanan B diproduksi paling sedikit 1 unit. Buatlah formulasi model untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Nah, biar gampang soal cerita ini harus kita identifikasi, kita buat dulu tabelnya ya seperti yang tadi. Oke, untuk fungsi apa variabel keputusannya berarti apa? Variabel keputusannya tentu saja adalah dia kan apa, memproduksi makanan A dan makanan B ya. Berarti, jumlah produksi makanan A, X1 adalah makanan A, dan X2 adalah makanan B. Oke, nah makanan A itu tadi harus mengandung vitaminnya berapa? 2 unit vitamin dan 2 unit protein. 2 unit. Vitamin B, vitamin B, makanan B 2 unit vitamin dan 3 unit protein. 2 unit vitamin dan 3 unit protein. Minimum kebutuhan tadi. Jadi setiap makanan itu harus ada minimum kebutuhannya gitu. Untuk apa namanya? Jumlah minimum kebutuhan vitamin 8 unit dan kebutuhan protein 12 unit. 8 unit, 12 unit. Ya, biayanya berapa? 100 dalam ribu rupiah, 100 ya, yang ini 8. Variabel keputusan udah, fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita adalah meminimumkan. Berarti Z sama dengan, nah, koefisiennya harus berupa biayanya. Berarti 100 X1 tambah 80 X2. Ini nanti dalam ribu rupiah. Ya, jadi nanti kalikan 1000 gitu ya. Kemudian fungsi tujuan sudah, fungsi kendala atau pembatas. Pembatasnya apa aja? Pembatas, nah untuk memproduksi A tadi harus ada apa? 2 vitamin. Oke, vitaminnya. Kan kita terbatas oleh jumlah vitamin gitu ya. Berarti untuk vitamin produksi yang A 2 kali X1 tambah makanan yang B-nya 2 kali X2 sama-sama 2 vitaminnya yang dibutuhkan. Nah, minimum kebutuhan. Kalau minimum berarti paling sedikit. Kalau paling sedikit itu berarti harus tandanya gimana? Kurang dari atau lebih dari? Tandanya harus lebih dari. Karena minimum berarti paling sedikit. Jadi harus lebih besar sama dengan 8. Oke, terus yang kedua proteinnya 2x1 tambah 3. Harus lebih besar sama dengan 12. Karena dia minimum. Nah, terus apa namanya? Eh, batasannya. Nah, hati-hati batasannya di sini. Untuk soal ini batasannya itu, batasan variabelnya itu tidak X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0, tapi dia ada batasannya tadi. Makanan A paling sedikit, berarti harus lebih besar sama dengan 2, dan B-nya itu 2 kan, X2-nya itu produksinya itu paling sedikit. Ya, jadi harus memuat keempat unsur ini ya, variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan batasan. Oke, itu tadi contohnya. Nah, ini adalah latihan soalnya, silakan dikerjakan. Tidak perlu diselesaikan. Kita belum bahas tentang penyelesaiannya, kita baru bahas tentang formulasi ke dalam model matematika atau ke dalam bentuk pemrograman linearnya. Ini ada tiga contoh soal. Nanti silakan dikerjakan. Siapa yang mau coba gitu ya, atau nanti bisa kita coba bareng-bareng. Ingat ini baru memformulasikan modelnya saja ya, kita belum bahas tentang penyelesaiannya. Nanti minggu berikutnya baru bahas tentang penyelesaiannya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut ke diskusi. Silakan dikerjakan latihannya.